Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat istimewa. Beliau dikenal sebagai sosok yang lembut, penyayang, dan penuh kasih sayang. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk membimbing kaumnya agar kembali ke jalan yang benar, menyembah Allah yang Maha Esa. Ia memiliki banyak mukjizat seperti bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah meninggal, dan berbicara saat masih bayi. Namun, kisah hidup Nabi Isa dimulai jauh sebelum itu. Dimulai dari seorang wanita suci dan mulia yang bernama Maryam. Maryam adalah wanita pilihan Allah. Sejak kecil, Maryam sudah dikenal sebagai gadis yang sangat baik, taat beribadah, dan selalu menjaga dirinya. Ia dibesarkan di tempat yang penuh dengan kebaikan dan keimanan, dan sering menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Maryam hidup dalam kesederhanaan dan ketenangan, jauh dari keramaian dunia. Hari-hari Maryam pun terus berlalu dalam ketenangan dan ibadah. Ia selalu menjaga dirinya, menjauh dari hal-hal yang tidak baik, dan hanya fokus beribadah kepada Allah. Tapi seiring waktu, datanglah satu fase dalam hidupnya di mana ia merasa perlu menyendiri dan menenangkan hati. Lalu pergilah Maryam ke suatu tempat yang sunyi, jauh dari orang-orang. Di sana ia berdiam diri dalam kesendirian, beribadah dengan tenang dan penuh khusyuk. Namun, di saat itulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang tampak asing. Maryam pun terkejut. Ia segera berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu, jika kamu orang yang bertakwa." Lelaki itu ternyata bukan manusia biasa. Ia adalah malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia. Jibril menenangkan Maryam, lalu berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surah Maryam ayat 16-19. Maryam kaget dan berkata, "Bagaimana mungkin aku punya anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh laki-laki, dan aku bukan wanita yang berbuat dosa." Tapi Jibril menjawab, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku." Dari sinilah awal mula kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Setelah menerima kabar dari malaikat Jibril, Maryam pun mengandung. Ia mengasingkan diri, menjauh dari pandangan orang-orang. Hari demi hari dilaluinya dalam kesendirian, sampai akhirnya tiba saatnya melahirkan. Maryam pergi ke suatu tempat dan bersandar di bawah pohon kurma. Dalam kondisi lemah dan kesakitan, Maryam berkata, "Wahai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi, dilupakan." Quran Surah Maryam ayat 23. Tapi Allah tak membiarkannya sendiri. Suara dari bawahnya. Menurut banyak ulama,
Itu adalah suara Nabi Isa. Jangan bersedih. Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah batang pohon kurma itu. Niscaya akan jatuh buah kurma yang segar untukmu. Quran Surah Maryam ayat 24-25. Maka Maryam pun makan, minum, dan menguatkan diri. Dan di saat itulah lahirlah seorang bayi laki-laki yang suci dan istimewa. Dialah Nabi Isa alaihissalam. Setelah melahirkan Nabi Isa, Maryam pun kembali pulang sambil menggendong bayinya. Tapi sesampainya di kampung, orang-orang langsung terkejut. Mereka tak percaya Maryam yang dikenal suci dan taat kini datang membawa bayi tanpa ayah. Mereka langsung menuduhnya, "Wahai Maryam, sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Mereka bahkan menyebut-nyebut keluarganya, "Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan orang jahat dan ibumu bukan perempuan pezina." Quran Surah Maryam ayat 27-28. Tapi Maryam tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menunjuk kepada bayinya. Orang-orang makin bingung. Bagaimana bisa kami bicara dengan bayi yang masih dalam ayunan? Tapi tiba-tiba bayi itu bicara. Bayi itu berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Quran Surah Maryam ayat 29-30. Bayi itu tak hanya bicara, tapi juga menjelaskan tugasnya di dunia. Ia berkata lagi, "Allah menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkanku untuk sholat dan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikanku orang yang sombong dan celaka." Quran Surah Maryam ayat 31-32. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa berbicara seperti itu? Tapi itulah mukjizat dari Allah. Sejak masih bayi, Nabi Isa sudah menunjukkan bahwa ia bukan anak biasa. Ia adalah seorang nabi pilihan yang diutus untuk membawa kebenaran dan rahmat. Saat itu juga, semua orang yang sebelumnya mencela kini terdiam dan tercengang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seorang bayi bicara dengan jelas, menyampaikan wahyu, dan membela ibunya yang selama ini dituduh. Setelah peristiwa itu, Nabi Isa hidup dalam lindungan Allah. Meskipun kisah masa kecilnya tidak diceritakan banyak secara rinci, kita tahu bahwa ia tumbuh sebagai anak yang berilmu, penuh hikmah, dan selalu dekat dengan Allah. Setelah tumbuh dewasa dalam penjagaan Allah, Nabi Isa alaihissalam hidup dengan penuh ketaatan dan kesucian. Ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, bijak, dan penuh kasih sayang, terutama kepada orang-orang miskin dan tertindas.
Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kemuliaan akhlaknya, hingga tibalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Suatu hari, Allah menurunkan wahyunya kepada Isa bin Maryam. Allah memilih Isa sebagai salah satu nabi dan rasul yang akan diutus khusus untuk kaum Bani Israel. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah kitab suci yang bernama Injil, sebagai penyempurna dari kitab Taurat yang sebelumnya diturunkan kepada Nabi Musa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami berikan kepadanya kitab Injil. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Setelah menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan sebagai Rasul, Nabi Isa mulai menyampaikan risalahnya kepada kaum Bani Israel yang saat itu hidup dalam banyak penyimpangan. Mereka telah jauh dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa. Bahkan sebagai tokohnya memanfaatkan agama demi kekuasaan dan harta. Dengan penuh kelembutan dan hikmah, Nabi Isa mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah yang Esa. Ia berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Sesungguhnya, barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun sayangnya, hanya segelintir orang yang mau menerima dakwahnya. Sebagian besar Bani Israel mengingkari seruan Nabi Isa. Mereka menuduhnya sebagai pembohong, penyihir, bahkan ada yang menganggapnya mengancam kedudukan mereka. Meski demikian, Nabi Isa tetap bersabar dan terus berdakwah tanpa kekerasan. Ia menegakkan nilai-nilai kasih sayang, tolong menolong, menyantuni fakir miskin, dan menegakkan keadilan. Di tengah penolakan itu, ada sekelompok kecil pengikut setia yang membela dan membantu beliau. Mereka dikenal dengan sebutan Al-Hawariyun, para penolong agama Allah. Mereka berkata, "Kami adalah penolong agama Allah. Kami beriman kepadanya. Sungguh, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Quran Surat Ali Imran ayat 52. Dakwah Nabi Isa terus berjalan, meskipun hambatan dan fitnah datang dari segala arah. Untuk menguatkan dakwahnya dan membuktikan kebenaran risalahnya, Allah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam berbagai mukjizat luar biasa. Mukjizat ini bukan untuk pamer atau mencari kekaguman, tapi untuk menunjukkan bahwa Isa benar-benar diutus oleh Allah. Berikut adalah mukjizat-mukjizat besar yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Isa. Berbicara saat masih bayi. Sejak masih bayi, Nabi Isa sudah menunjukkan mukjizat. Ketika Maryam dituduh melakukan zina oleh kaumnya, Allah membuat Isa kecil berbicara dari buayan dan berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi."
Quran Surat Maryam ayat 30. Membentuk burung dari tanah liat. Isa alaihissalam membentuk seekor burung dari tanah liat, lalu meniupnya. Dengan izin Allah, burung itu hidup dan terbang. Aku membuat untuk kalian dari tanah bentuk seperti burung, lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi burung dengan izin Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Menyembuhkan orang buta dan penderita kusta. Nabi Isa mampu menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir dan penderita penyakit kulit yang parah atau kusta yang tak mampu disembuhkan oleh tabib manapun saat itu. Menghidupkan orang mati. Inilah mukjizat yang paling mengejutkan. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Tapi beliau tidak pernah menyombongkan diri, karena semua itu adalah kehendak dari Rabb-Nya. Mengetahui isi rumah. Isa juga dapat mengetahui apa yang dimakan dan disimpan oleh seseorang di rumahnya, padahal ia tidak pernah masuk ke sana. Ini menjadi tanda Allah memberikan ilmu gaib terbatas sebagai mukjizat. Turunnya hidangan dari langit. Suatu hari, para Hawariyun meminta Nabi Isa agar Allah menurunkan makanan dari langit sebagai bukti dan penguat iman mereka. Nabi Isa pun berdoa. Lalu Allah menurunkan hidangan khusus dari langit. Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, agar menjadi hari raya bagi kami. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 114. Semua mukjizat ini terjadi dengan izin Allah, bukan karena Isa memiliki kekuatan sendiri. Nabi Isa selalu menekankan bahwa semua kekuatan itu bukan miliknya, tetapi dari Allah semata. Setelah Nabi Isa alaihissalam menunjukkan mukjizat dari Allah, banyak orang mulai takjub. Tapi tak semua yang melihat keajaiban itu langsung beriman. Sebagian dari Bani Israel justru berkata, "Ini hanya sihir. Isa bukan utusan Allah." Padahal mukjizat-mukjizat itu bukan sihir, tapi tanda kekuasaan Allah. Meski banyak yang menolak, ada juga segelintir orang yang hatinya terbuka menerima kebenaran. Mereka adalah para Hawariyun, sahabat setia Nabi Isa. Ketika Nabi Isa bertanya, "Siapa yang akan menjadi penolongku di jalan Allah?" Para Hawariyun menjawab dengan penuh keyakinan, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah." Quran Surah Ali Imran ayat 52. Mereka inilah yang membantu Nabi Isa dalam menyebarkan dakwah. Mereka beriman, mengikuti ajaran Nabi Isa, dan membela beliau dengan tulus, meski harus menghadapi penolakan dari kaumnya sendiri. Sayangnya, mayoritas Bani Israel menolak ajaran Nabi Isa, terutama para pemuka agama dan tokoh-tokoh Yahudi. Mereka merasa kedudukan mereka terganggu. Mereka tidak suka Nabi Isa mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan tradisi lama yang telah diselewengkan. Mereka mulai menyebarkan fitnah. Mereka datang kepada Raja Romawi dan berkata, "Isa mengaku sebagai raja. Dia berbahaya bagi kerajaanmu." Akhirnya, pihak penguasa pun ikut memburu Nabi Isa. Maka dimulailah konspirasi besar untuk menangkap dan menyalib Nabi Isa. Tapi Allah punya rencana yang jauh lebih kuat daripada makar mereka. Quran Surah Ali Imran
ayat 54. Mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Di malam yang gelap dan penuh ketegangan, para tentara datang mengepung tempat persembunyian Nabi Isa bersama murid-muridnya. Tapi sebelum mereka berhasil menangkapnya, Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah berfirman, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Dalam keadaan genting itu, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari makar jahat. Beliau tidak disalib, tidak dibunuh, tetapi diangkat hidup-hidup ke sisi Allah. Dan sampai hari ini, beliau belum wafat. Menurut riwayat, ada salah satu murid yang berkhianat. Ia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa demi mendapatkan hadiah dari Romawi. Maka sebagai balasan atas pengkhianatannya, Allah menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Saat para tentara masuk, mereka langsung menangkapnya, walaupun ia berteriak, "Aku bukan Isa, aku bukan Isa." Namun tidak ada yang percaya. Akhirnya ia disalib dan orang-orang mengira dialah Nabi Isa. Sejak malam itu, dunia pun terpecah. Sebagian orang masih percaya Isa disalib, padahal kenyataannya tidak. Allah telah menyelamatkan nabinya, dan suatu hari nanti Nabi Isa akan kembali ke dunia untuk menyempurnakan misinya sebelum kiamat tiba. Demikian kisah Nabi Isa alaihissalam. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua